pernah ada di kampus dari S1 sampai ini di Indonesia maksudnya. Indonesia ya, tapi kalau di Al-Azhar di Mesir, wah, bab sholat aja Pak 800 halaman harus dikuasai Pak. Fikih ibadah 800 halaman, hampir 1000, itu harus kita kuasai Pak. Di sini insya Allah S1, S2, S3 bab sholat ini dianggap bab yang sangat remeh. Akhirnya ya udah, coba perhatikan profesor, doktor pun ya tata cara sholatnya masih banyak yang ditinggalkan. Karena dianggap bukan pelajaran yang membangun, tapi kalau pemikiran, nah, kalau pemikiran baru, bahkan jurusan syariahnya pun bab sholat setahu saya di Indonesia jarang dikupas. Itu dia ya. Wasahih al-ula ya. Wasahih al-awwalu lianna al-hadh isqatu ba'd syai' wal jazmu qatun lahu fa yattafiqu ma'nahuma wal ikhfa'u la bi khilafin wa yaqtasu bi ba'd salam duna jumlah. Qala Ahmad bin Athram, berkata Ahmad bin Athram, sami'tu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal yaqul, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad anaknya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, azbus salam sunnah huwa alla yatulu biha sautu. Jadi kata dia hasbus salam, kata-kata hasbu itu membuang, artinya jangan mengucap salam terlalu panjang ya. Jangan terlalu panjang. Makruh hukumnya. Alla yatulu biha sautu, jangan terlalu panjang suaranya, itu maksudnya. Wa qul Abu Abdullah sautu. Tapi itu dia ya. Kemudian faslun wa yanwis bisalami al-khuruj min as-salah. Dan diniatkan ketika mengucap salam itu keluar daripada salat. Jadi assalamualaikum niatnya keluar dari salat. Nah, itu sebagian ulama. Fa illam yanu faqala Ibnu Hamid tubtal salat. Jadi ada pendapat mengatakan kalau dia enggak niat, tapi rata-rata kan niat. Orang kalau udah mengucap salam udah pasti niat, itu kan bukan bisa diucapkannya. Rata-rata orang kalau ucap assalamualaikum pasti niatnya keluar salat. Enggak akan ada assalamualaikum mau nyambung lagi, enggak ada itu. Ada enggak mau nyambung? Enggak ada. Jadi pendapat Ibnu Hamid tadi yang mengatakan salamnya yang kuat kedua tadi mengatakannya batal ya. Ini pendapat wa huwa zahirun Syafi'i, dan itu juga menurut teks daripada pendapat Imam Syafi'i, li'annahu nutqun fi ahadin tarfai as-salah fa'tubira lahu an-niyatu kat-takbir. Jadi katanya menyebutkan salah satu di antara dua ujung salat maka muktabar dengan sama kayak niat takbir. Allah itu niat, maka ketika salam pun niat. Wal mansus an Ahmad, dan itu juga yang sesuai menurut pendapat Imam Ahmad rahimahullah, annahu la tubtal salat. Tapi kata dia apa? Kalau orang yang tidak sengaja dia meniatkannya, tak batal salat. Itu wa huwa sahih. Ini pendapat yang benar ya. Jadi kalau tadi pendapat Ibnu Hamid tadi jangan kita ikut. Karena dia pun mengatakan yang pertama tak usah kuat, pelan aja, yang kedua yang kuat gitu ya. Nah, itu pendapat dia saja. Wa huwa sahih li'anna niyata as-salatu qad syamilat jami' as-salah. Jadi katanya niat dari awal salat itu sudah meliputi seluruhnya. Jadi enggak perlu lagi ada niat yang kedua. Itu ya. Wassalamu min jumlatiha. Jadi salam itu sudah bahagian daripada seluruh perbuatan salat, itu dia. Wa li'annahu law wajabat an-niyatu fi salam la wajaba ta'yinha. Kenapa? Kalau salam tadi katanya diwajibkan niat, berarti wajib ta'yin. Wajib dijelaskan. Sengaja aku keluar dari salat ya. Sengaja aku keluar dari salat. Assalam, enggak ada. Itu rusak jadinya. Jadi enggak perlu. Makanya enggak wajib dia. Karena kalau wajib seperti kita niat Allah usolli fardhal maghrib 3 raka'atin ma'muman, itu ta'yin akbar. Jadi sudah salam nggak perlu. Berarti artinya salam tidak wajib hukumnya. Maksudnya niat keluar dari sholat tidak wajib. Takbiratul ihram sama seperti takbiratul ihram. Wa li annaha ibadatun falam tujib an-niyatu lil khuruj minha.
maka tidak diwajibkan niat keluar daripada sholat minha di antara kasairul ibadah, sama kayak ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu ya. Apa ibadah yang lain? Banyak lah. Apa saja ya yang dia ibadah. Wa qiyasu at-tarful akhir 'ala at-tarfil awwal ghairu sahih. Jadi nggak bisa dikiaskan ujung daripada kedua sholat. Artinya ketika takbir dengan salam tidak bisa disamakan, ya. Awal dengan akhir itu nggak bisa disamakan karena dia sama-sama rukun, nggak bisa disamakan. Bahwasanya kalau takbir dia wajib niat, maka salam juga wajib, nggak ya. Jadi katanya apa? Ghairu sahih fa inna an-niyata u'tubirat fi at-tarf al-awwal liyansahib hukmuha ala baqiyatil ajza' bi khilafil akhir wa lidzalika afraqu at-tarfani fi sa'iril ibadat. Jadi katanya sudah dikenal ya bahwasanya di ujung salat itu tujuannya adalah untuk kita menyelesaikan, maka hukumnya adalah sama dengan sisa-sisa yang lainnya. Artinya semua perbuatan kita, rangkaian dari perbuatan sholat itu sama hukumnya dengan salam. Jadi gak akan mungkin salam pakai niat diakhirkan, ruku juga pakai niat diakhirkan, gak mungkin kan? Sujud juga pakai niat, kan gak mungkin. Gak mungkin semua perbuatan sholat harus dengan niat diakhiri. Nah, itu dia. Ini artinya bantahan bahwasanya tidak wajib berniat ketika kita mengucap salam menghabis ketika menutup sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan, ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadal. Oke, silakan. Makasih Pak. Saya sering ketemu soal seperti Ustaz tadi bilang, suap imam itu pelan. Dan saya tadi Ustaz mengatakan juga bisa keluar dari imam gitu. Bisa keluar dari imam, bagaimana cara keluarnya gitu. Sering sekali saja saya sujud begini, kalau seruku masih kelihatan, tapi kalau sudah sujud ke bawah cuma culing atau sudah apa belum bedak suka begini, orang sudah sujud. Akhirnya ya bagaimana batal sholat saya apa? Itu ya. Jadi kita jawab langsung pertanyaan, bagaimana cara kita mufaraqah niat keluar tadi? Langsung saja, umpamanya imam batal Pak, imam itu dia udah salah, imam salah, kita tahu dia salah, ketika ditegur nggak mau, atau nggak bisa ketika sudah nggak ditegur dia langsung saja, belum sempat kita tegur dia udah langsung salam. Contoh, umpamanya ada imam yang sujud sahwinya sekali sujud, kan udah nggak bisa kita tegur lagi tuh kan, bilang subhanallah dia udah nggak salam ya kan, nggak mungkin. Kita mufaraqah, niat mufaraqah, maka kita tambah sujud lagi sekali lagi. Tapi kita kalau imamnya yang rusak gitu, kita tetap mendapat pahala berjemaah. Begitu juga umpamanya seorang wanita yang dia jadi makmum nggak dengar, meskipun dia mufaraqah tetap pahalanya jemaah, tapi dengan syarat memang imamnya yang salah. Jadi umpamanya, jadi kalau kira-kira udah nggak nampak, kita nggak tahu imam itu udah berapa rakaat, kita nggak tahu, udah langsung kita niatkan mufaraqah, kita niatkan sholat sendiri saja, udah niatkannya sholat sendiri masing-masing, begitu. Atau umpamanya di sini sholat imamnya salah, ditegur nggak bisa, udah kita sholat sendiri aja, berdiri aja langsung, sholat sendiri aja, begitu. Tapi harus tahu hukumnya ya, jangan sampai dia menuduh imamnya salah, sholat sendiri dia, ternyata dia yang salah ya kan. Makanya ada imam yang salah boleh diikut, kesalahan imam tak boleh diikut. Nah itu selalu kita praktekkan. Jadi kalau imam yang salah boleh diikut yang bagaimana? Contoh, kalau dia kurang rukun, kurang menambah rukun. Kalau kurang rukun, kalau dia kurang yang sunat abad contohnya, tahiyat awal dia kurang. Enggak. Ketika sholat maghrib, tahiyat awal dia lupa, Allahu Akbar, dia berdiri, maka kita harus ikut berdiri. Ini namanya imam yang salah harus diikut. Baru kesalahan imam tak boleh diikut yang mana? Contoh, sholat maghrib tadi, tahiyat awal dia salah, berdiri dia, kita ikutin dia. Ini imam yang salah, boleh diikut. Baru kesalahan imam tak boleh diikut yang bagaimana? Pas rakaat ketiga Pak, ditambahnya Pak, jadi 4. Allahu Akbar, subhanallah, nggak mau dia, berdiri aja dia.
Udah, subhanallah berdiri juga. Subhanallah berdiri. Udah, makmum duduk saja. Duduk saja. Karena sudah 3, kita yakin 3, imam mengatakan masih 2. Sementara kita yakin kalau imam berdiri 4. Ketika kita tegur dia nggak percaya. Kita duduk saja, jangan mufaroqah. Jangan. Biarkan dia sampai ruku, sujud. Ketika dia udah sampai sujud, tahiyat, baru kita ikut tahiyat. Dia ngucap salam, kita ngucap salam. Atau dia sujud sahwi, kita harus ikut sujud sahwi. Jangan sampai kita nggak ikut sujud sahwi, batal kita. Nah, inilah yang disebut imam yang salah boleh diikut, kesalahan imam tak boleh diikut. Yang nggak boleh diikut itu maknanya apa? Yang rukun ya, yang rukun ditambah atau yang rukun dikurangi. Atau sujudnya sekali aja dia kan? Ada nggak sujud sekali? Orang tua imamnya Pak. Kata orang kalau diabetes suka lupa ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau katanya orang yang sakit diabetes itu mudah lupa. Jadi Allahu Akbar sekali aja pada. Langsung tanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bingung, cuma sekali. Nah, kalau kayak gini mufaroqah lah. Iya, mufaroqah. Ustaz. Oke, silakan. Ini kan dia udah lewat Ustaz. Iya. Itu kan. Nah, itu kita nunggu dulu Ustaz. Kita mufaroqah itu. Iya. Enggak, kalau sudah mufaroqah enggak perlu nunggu. Kalau sudah dia kan diri nih, udah ketiga, dia keempat kan, dia keempat. Nah, dia nambah. Dia nambah. Nah, itu kita tunggu dulu gitu. Iya. Itu karena kita nggak sujud sawi. Enggak, bukan. Sujud sawinya belakangan. Itu enggak ada hubungan. Karena kita nggak sujud sawi, Ustaz. Berarti kita langsung aja mufaroqah. Enggak, kalau kira-kira imamnya sudah melampaui, artinya begini, sudah nggak bisa lagi ditolong dengan teguran, kita mufaroqah. Nah, kita mufaroqah. Atau imamnya koyak celananya Pak, nggak tahu dia. Kita yang nampak imam gitu kan. Terbuka auratnya, udah mufaroqah saja kita. Jadi kalau ada imamnya yang salah nggak bisa tertolong kesalahannya, kita mufaroqah. Artinya kita nggak boleh mengikut imam yang salah, itu aja intinya. Cuman ada imam yang salah tetap boleh diikut, kita nggak boleh mufaroqah. Nah, sholat subuh dia seperti tadi, saya ulang lagi ya. Kalau tadi sholat maghrib, ini sholat subuh. Sudah 2 rakaat, bangkit dia 3. Subhanallah, nggak peduli imamnya, nggak yakin dia. Subhanallah, subhanallah, masih juga Bismillahirrahmanirrahim. Udah, kita duduk saja Pak. Makmum duduk saja sampai imam ruku, Allahu Akbar, sami Allah. Imam Allahu Akbar sujud, kita ikuti yang belum dapat kita. Jadi kan tinggal tahiyat itu kan. Tinggal tahiyat. Ketika mau dia tahiyat, baru kita ikut tahiyat. Inilah dia imam yang salah, harus kita ikut. Kesalahannya imam tak boleh diikut. Tapi kesalahannya rukun. Kalau yang sunnah nggak boleh. Contoh sholat maghrib, tahiyat pertama itu kan sunnah abad, sunnah saja, tidak wajib. Jadi nggak boleh kita pertahankan. Jadi ketika Allahu Akbar, kita kan tahiyat awal, rakaat kedua, imam langsung lupa berdiri, jangan kita pertahankan. Oh ini kan kesalahan imam, nggak boleh diikut. Dibikinnya tahiyat sendiri, batal, nggak boleh ya. Yang sunnah jangan. Yang saya bilang tadi, yang kita nggak boleh ngikut imam yang wajib. Begitu juga kiasnya kepada presiden. Presiden pemimpin itu kalau salah dia, yang salah jangan diikut. Jadi presiden yang salah boleh. Presiden yang salah boleh diikut. Kesalahan presiden tak boleh diikut. Iya. Saya masih Ustaz. Tadi kan kalau subuh naik ke 3 ada Ustaz. Iya. Itu salah dia udah ditegur. Salah, ditegur nggak mau. Kalau anak mufaroqah. Jangan. Orang yang mufaroqah langsung itu biasanya yang nggak pernah belajar sholat. Jangan sikit-sikit mufaroqah. Kalau kita mufaroqah bukan karena ilmu, maka rusak sholat kita. Yang kedua, kita nggak dihitung sholat berjemaah. Maka kita terhitung sholat sendiri, sayang. Jadi tunggu turun dulu. Iya, ditunggu sampai dia. Nggak sujud sawi gimana? Nggak apa-apa, sujud sawi itu hanya sunnah saja, nggak apa-apa. Cuman habis itu ditegur, tapi nggak, walaupun dia sunnah, jangan sampai diremehkan. Karena menurut Imam Hanafi wajib, ya. Jadi jangan sampai meremehkan sujud sahwi. Itu kan orang yang nggak sujud sahwi kalau dia karena lupa atau karena dia tidak tahu ya. Kalau dia tahu sengaja harus ditegur. Nah itu dia. Oke, silakan ada yang lain. Silakan. Iya, ini nggak apa-apa, nanti dulu. Lupa mengeraskan
bacaan sholat pada Iya. rakaat kedua. Iya. Pertanyaannya, apakah bacaan itu diulang atau kita meneruskan kembali tak? Pas di tengah-tengah bacaan kita ingat bahwa bacaan ini harus dikeraskan. Pertanyaannya, apakah bacaan itu diulang kembali atau diteruskan kembali tak? Dikeraskan kembali kayak gitu. Terus pertama itu aja. Iya. Oke, silakan yang kedua. Kalau imam lirik atau doanya tidak didengar oleh makmum, bagaimana sikap makmum? Iya. Itu aja ya. Oke, yang pertama, bagaimana ternyata imamnya lupa sholat subuh rakaat kedua, sir dia pelan. Nah, tengok sirnya sampai habis atau enggak. Kalau dia umpamanya sirnya sampai Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teringat dia, Malik Yaumiddin. Nah, tapi kalau umpamanya itu sebenarnya hanya makruh, hanya sunnah saja. Jadi kalau sholat jahar dipelankan makruh, sholat jahar dikuatkan hanya makruh. Ya, itu dia ya. Jadi nggak perlu mengulang bacanya lagi tak? Nggak usah, teruskan, lanjutkan saja. Udah. Yang kedua, bagaimana imam? Bagaimana imam berdoa pelan sekali, kan ada itu. Bahkan kuat, tapi tak apa-apa doanya, ada juga gitu kan. Jadi kalau dia pelan kali, kita niatkan saja apa yang diminta imam itu mudah-mudahan yang terbaik. Amin. Yang menginginkan saja. Nah, jadi sunnah kita berjemaah. Ya, sunnah kita berjemaah berdoa setelah habis salat. Kecuali kalau kita ada kerjaan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena belum tentu doa kita yang makbul. Boleh jadi ketika kita ngucap amin, yang diterima Allah itu si fulan, imamnya, atau yang mana saja di antara yang ngikutin itu. Kecuali kalau imamnya salah. Contoh, Allahumma firli wali walidayya warham. Dia doa sendiri. Nah, ini kata Rasulullah, faqad khanahum. Ini imamnya khianat namanya, tak usah diaminkan. Jadi kalau ada imam gitu tinggalin saja. Jadi kalau ada imam yang doanya salah, tinggalin saja. Pelan juga. Apa tuh? Ada pelan atau pelan? Kalau pelan ya kita aminkan saja. Itu dia. Cuman kalau ibu-ibu hati-hati ya. Kalau suaminya pelan nanti entah apa mintanya payah itu. Tahu-tahu minta istri kedua katanya kan, amin. Jangan. Makanya kalau ibu-ibu kalau ada suaminya doa yang pelan harus ditegur. Mas, tadi doanya apa kok pelan kali? Harus kuat ya. Iya, silakan ada yang lain. Pantang. Oke, silakan. Saya waktu dia sholat baca ayat Al-Quran itu dia tempel di tembok. Iya. Contoh seperti doa kunut mungkin yang untuk hafal atau bagaimana. Dia tempel itu Ustaz. Ustaz doa kunut. Iya. Amat penjelasan ya Ustaz. Itu ya. Bagaimana kalau kita membaca mushaf? Ini makruh ya. Jadi sebagian ini berbeda pendapat. Mayoritas ulama memakruhkannya. Apalagi doa jangan, sebaiknya jangan. Kalau Quran masih ada yang membolehkan, ya. Nengok mushaf contoh. Itu pun kalau bisa sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, kalau sholat wajib boleh nggak? Boleh, makruh. Tapi kalau sampai dia membuka seperti membuka biasa, batal sholatnya. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi kan ada mushaf besar. Jadi kalau di Mesir itu Pak, mushaf yang 1 meter itu ada Pak. Untuk itu, tapi untuk sholat tarawih. Kalau sholat wajib jangan. Itu dia ya. Mana tahu mau khotom Quran, boleh. Dan harus ada caranya. Cara membukanya jangan sampai kita seperti membuka biasa. Apabila 3 kali kita menggerakkan anggota tubuh dalam sholat berturut-turut, batal sholatnya. Jadi kalau doa kunut tadi nggak usah lah pakai tulisan, makruh. Tapi tak membatalkan. Ditempel di tembok dia boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau memang doa kunutnya sangat hajat, mana tahu kan dalam musibah seperti ini saudara-saudara kita banyak ditindas, boleh, nggak apa-apa.
Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Kita belum azan. Udah itu aja, kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.